tang WA-nya tang lebih alai tak mahir dan magdalan sesuai dengan rencana kan. Jadi di sana dong do anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Begitulah di WA, nah tak baik, kadang pembahasan. Manang dia si Urangas, si Taban, manang bahasa pada be. Pertama mulai jadi sudah hasil kembali tidak amat deh kita jahat satu-satu pasal. Jadi sama ya, jadi kita mulai aja jadi supaya cepat kita mulai dari masing-masing pasal, dari mulai pasal 1 dan mohon langsung diberi komentar ya kalau misalnya ada yang belum komentar. Yang pertama, anggaran dasar Punguan Pak 1 tahun Dosroha, Jatinegara Baru dan Taman Jatinegara. Pasal 1, nama dan tempat perkumpulan ini bernama Punguan Pak 1 tahun Dosroha. Untuk seterusnya dalam ADART ini disebut dengan Punguan Dosroha. Mungkin dari namanya ada pertanyaan atau komentar? Dosroha, nah ini bukan Dosroha ya, Dosroha. Jadi sejarahnya ini di pertemuan pertama kayaknya mungkin Amang yang bisa bercerita. Kenapa diberi nama Dosroha? Jadi waktu pertemuan pertama kita ngumpul di rumahnya Amang Purba. Jadi Amang si Torus. Jadi kita buat nama-nama ini ada 3 nama itu terpilih nama Dosroha. Asal Dosroha katanya. Jadi di situ muncul Dosroha. Jadi letaknya tato ruson, menurut itu nakola kita ubah Dosroha. Ada ya. Oke. Terima kasih. Jadi kita bisa lanjut ke pasal 2. Maksud dan tujuan. Yang pertama, saling mengasihi dan tolong-menolong dalam suka dan duka. Kedua, mempererat hubungan antara sesama anggota. Tujuh Ya. Kemudian pasal 3, asas Punguan. Punguan berazaskan kasih, tolong-menolong, serta berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setuju. Ya, dan ini memang harus wajib ya Pancasila dengan UUD ya. Kemudian pasal 4, kegiatan Punguan rutin baik tatap muka maupun secara online. Yang kedua, menghadiri acara sukacita dan dukacita yang terjadi pada anggota. Yang ketiga, memberikan perhatian dan keterlibatan dalam berbagai peristiwa yang dialami anggota, seperti sakit, kecelakaan, kehilangan anggota keluarga, penghiburan, pelawatan, dan lain-lain. Ada komentar? Jadi intinya acara sukacita dan dukacita untuk kita. Bisa lanjut? Lanjut. Ya. Kemudian yang pasal 5, keanggotaan. Yang menjadi anggota Punguan ini adalah seluruh penghuni perumahan Jatinegara Baru dan Taman Jatinegara. Yang dimaksud dengan anggota adalah suami, istri, dan semua anak yang belum menikah. Anak yang sudah berkeluarga dan tinggal bersama orang tuanya menjadi anggota terpisah dari orang tuanya. Jadi penjelasannya ya di nomor 3, misalnya dalam satu keluarga ada anaknya yang masih tinggal bareng tapi sudah menikah, diharapkan yang menjadi anggota baru. Dari pasal 5 ini keanggotaan ada yang komentar atau setuju? Kemudian halaman berikutnya pasal 6,
hak dan kewajiban anggota. Yang pertama, hak A. Bebas dan bertanggung jawab mengeluarkan pikiran atau pendapat yang bersifat membangun. Yang B. Setiap anggota mempunyai satu suara. Yang C. Dapat memilih dan dipilih sebagai pengurus. D. Berhak mengusulkan diri menjadi tuan rumah acara pertemuan dan turun pertanian atau kegiatan. Yang kedua, mengenai kewajiban mendaftarkan diri menjadi anggota dan membayar uang pangkal 100.000. Yang B, membayar iuran 10.000 per bulan. Yang C, menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. D, menghadiri kegiatan kumpulan yang dilakukan. E, memberikan sumbangan secara sukarela kepada anggota yang keluarganya ada yang meninggal atau mendapat musibah. Ada komentar mungkin yang dari hak dan kewajiban di sini? Membantu Bang. Ya. Membayar iuran. Oh, membayar Itu iuran. minimal 100.000. Maksimalnya terjangkau. Iya. Kan ada yang mau menyumbangkan? Iya, sukarela ya. Iya, 10.000 minimalnya. Dan bisa nggak harus setiap bulan kan, bisa langsung setahun gitu Iya. ya, biar nggak repot gitu. Iya kan? Iya, Soalnya kan pasti lah. ngumpulin kan susah juga ini kan ngumpulin ini. Yang kewajiban memberikan undangan meninggal sakit kan juga. Juga ya. Dananya itu masih baru ya? Nanti kita berkembang nanti. Tapi kalau istilahnya sumbangan, jadi artinya bebas. Bebas. Jadi memang kemarin sempat didiskusikan juga sebenarnya kalau ada yang kalau di sini kan dominannya lebih meninggal ya dengan yang pernikahan. Kalau ada yang sakit bagaimana? Nah itu jadi kita tidak diwajibkan tapi tergantung masing-masing sukarela ya datang supaya jangan menjadi beban di sini di anggaran karena tadi aja kita diskusi ya sebenarnya ya begitu lihat ini ada kecil jadi masuk ya. Mungkin ada tambahan lagi yang komentar atau pertanyaan? Kalau gak ada lagi kita bisa lanjut ke pasal 7 ya. Mengenai keuangan. Dalam hal keuangan telah disepakati ketentuan sebagai berikut. Untuk anggota aktif atau anak anggota yang menikah, Umuan akan memberikan dana sebesar Rp300.000. Kedua, untuk anggota aktif yang meninggal dunia, Umuan akan menyerahkan uang duka sebesar Rp500.000. Yang ketiga, semua kewajiban keuangan tersebut di atas akan dilaksanakan pengurus Umuan selama kondisi keuangan mencukupi. Sedih kali. Ya, tapi tadi kan ada ini kewajiban yang sukarela itu. Kewajiban sukarela ya. Ini saya bertanya. Atau yang iuran tadi di klausal dapat berubah sewaktu-waktu gitu mungkin supaya biar nggak mereka. Ini 10.000 per bulan itu. Ada klausal dapat berubah sewaktu-waktu gitu. 3F-nya aja. Poin F. Poin terakhir ada kan sebenarnya bisa berubah ini. Oh bisa ya. Soalnya kan Minimumnya dulu lah. Memangnya dulu ya. Dulu. Jadi Mau teriumbangkan. jangan sampai kita bikin temuan begitu lihat bahasa ininya jadi segan orang. Iuran mundur kan? Mundur ya. 10.000. Tapi dibayarkan sekaligus saja. Sekali setahun. Setengah tahun ya. Tawar menawar.
Ya, kemudian yang tadi dari Bapak Ketua ini ada pertanyaan mungkin yang poin yang pasal 6 pasal 2 mengenai kewajiban mendaftarkan diri menjadi anggota dan membayar uang pangkal 100.000. Jadi keberatan atau tidak? Udah pas. Dia enggak. Terminalis. Pas lah itu. Pengadilan enggak. Ya kalau kayak ini ya, misalnya apa pengeluaran dengan masukan bisa dari Tuhan ya, kalau banyak yang menikah Pasu-pasu Tuhan itu air. Hakim lagi. Oke, mungkin kalau nggak ada kita lanjut ke pasal 8 ya, sambil jalan mungkin nanti harus komentar bisa balik lagi nanti ya. Yang pasal 8 sumber dana, nah ini yang penting ya. Sumber dana berasal dari pendaftaran baru. Yang pendaftaran baru tadi berarti yang 100.000 itu ya. Kemudian iuran bulanan. Kemudian yang C ini kolekte apabila ada pertemuan. D sumbangan sukarela atau donasi. Ini ya poin penting ya, yang poin D ini. Kemudian yang pasal 9 pengelolaan keuangan. Pengurus membuka rekening bank yang dikhususkan untuk keperluan kegiatan keuangan. Rekening keuangan ini atas nama lebih dari satu pengurus. 2. Pengurus keuangan melalui bendahara akan memberikan laporan setiap 3 bulan. 3. Untuk memudahkan pelaporan, maka semua transaksi dilakukan secara transfer ke rekening keuangan atau tunai yang diberikan langsung ke bendahara. Nah ini ada komentar 3 bulanan nih Pak Bendahara nih rajin juga ya. 3 bulan gila yang jawab. Ya? Gila yang jawab. Iya. Kayaknya terlalu cepat ya 3 bulan. Iya, kali 6 bulan. Iya, kumpulan cuma 12 orang. Gimana itu laporan 3 bulan? Mahal kertasnya. Situasi aja lah. 6 bulan sekali. Ya, 6 bulan lah ya, 6 bulan 6 lah bulan ya. sekali tak kertas. Ini poin 1 Bendahara, ini cocok nggak poin 1 yang baru tadi? Pasal 9. Iya lah. Cukup nggak? Tapi dimungkinkan ya bisa dibuka atas nama ini ya. Banknya tidak memungkinkan sama satu orang. Ya, Kalau bisa sih nama pengurus sih lebih enak ya. Kalau bisa ya, kalau bisa dibuat ya. Kalau enggak ya atas nama saya aja. Tapi kalau bisa lebih bagus. Kalau bisa lebih bagus. Kecuali sampai ini 300.000 sih. Ini 10.000 sebulan ya. Terbukti 30 juta. Langsung korupsi. Masih jujur ya. Udah ketawa. Lanjut ya, kita pasal 10 pengurus keuangan dipilih dan diangkat dari dan oleh anggota berdasarkan pemilihan langsung. Masa jabatan pengurus selama 3 tahun. Pengurus lama dapat dipilih kembali sebagai pengurus maksimum 2 periode. ya. Ya. Kemudian pasal 11 rapat terdiri dari 1. Rapat pengurus diadakan berdasarkan pertimbangan kebutuhan. 2. Rapat paripurna diadakan untuk pemilihan pengurus atau mengubah ADART. Yang ketiga, pertemuan atau rapat anggota diadakan sekali dalam setahun sekaligus menyampaikan laporan keuangan. Yang keempat, keperluan rapat seperti konsumsi, fotokopi, dan lain-lain dibiayai oleh pengurus. Ada komentar mengenai rapat-rapat itu?
Ibu ditanya pusat konsumsi. Dari ibu-ibu ada komentar? Kapan-kapan ambil ya. Itu 2 tahun. Kemudian yang pasal 12, pemberhentian pengurus. Pengurus dapat diberhentikan secara 1. meninggal dunia, yang kedua selesai masa jabatan, ketiga mengundurkan diri, 4 adanya keputusan rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% yang hadir dalam rapat. Ini jadi kalau ada apa mau memecat pengurus itu ya, memecat kedua, mau memecat kedua. Kemudian organisasi pasal 13 di halaman terakhir. Susunan organisasi terdiri dari penasehat atau panirol. Yang B, ketua dan wakil ketua. C, sekretaris dan wakil sekretaris. D, bendahara, pemegang kas dan wakil bendahara. Yang E, hubungan masyarakat. Yang kedua, pengurus dapat mengangkat dan menetapkan panitia untuk tugas-tugas khusus. Jadi tugas-tugas khusus ini misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin nantinya kita lakukan. Ada komentar mengenai organisasi? Tidak ada. Pasal 14, perubahan ADART, perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga sah apabila disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% yang hadir dalam rapat. Ini kayaknya nggak mungkin terjadi. Umum gini ya. Tapi ini memang persyaratan umum dalam organisasi ada hal-hal kayak gini. Kemudian masa berlaku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini berlaku sejak disepakati atau disahkan. Jadi itu saja. Mungkin ada pertanyaan atau komentar? Disahkan atau tidak? Sah. Sah. 29. Yang ini ya, yang misalkan dari kan ini kan kita satu komplek. Iya. Kalau misalkan itu peranan kita di sana apa? Pas waktu datang melayat atau gimana gitu. Hitungan sambutan. Ada tanggung jawab kita di sana. Kita kan sama-sama anggota. Nah, gimana posisi kita kalau ada, karena kita satu kampung misalnya. Oke, soalnya soal. Iya, maksudnya apa tanggung jawab kita di situ? Iya. Kita tanggung jawabnya apa? Kita sebagai pendatang, kami anggota kita selesai pulang. Apa kita menyediakan kursi, bagi minum, gitu. Kerjaan-kerjaan kecil. Kalau kegiatan yang begini pada satu tahun itu nggak terlalu banyak di Jakarta ini ya. Biasanya mengambil alih dengan tubuh, tapi itu pun kita akan berpartisipasi untuk itu dari pengurus lah. Ada apa? Tujuan kumon ini kan ini kan satu kampung gitu. Kira-kira apa kita bagi-bagi minuman, menyediakan apa susun kursi. Jadi ada fungsinya. Kalau cuma datang kita pulang sama orang lain. Tapi biasanya beberapa kasus umumnya dongat tubuh. Tapi kalau telat dengan tubuh kita masuk. Biasanya begitu. Di sini dimasukkan ya anggaran dasar anggaran. Tidak usah, tapi kita mengerti. Lihat situasi dan Iya, lihat situasi dan kondisi. Kadang-kadang kalau kita ngambil Salah. tubuhnya mahal. Iya, salah. Salah. Kebiasaan kalau di Jakarta dongat sahutai kelengkap. Oh, Karena di Jakarta pada umumnya yang berperan adalah pemodal. Karena mularung untuk saya belau masuk ada. Pakatnya itu punya satu persaudaraan. Wah, mau pasal tanamnya kan. Jadi ada lebih dari di Jakarta punya persaudaraan. Ada kepingin dia datang bersama antar kita. Itu nomor.
Alain kegiatan kata dia kita adalah pelengkap. Nama kita tak semua di Medan. Orang tahu tak punya hak. Ini di Sumatera sudah. Orang tahu tak punya hak. Nah, kalau di Jakarta punya pelengkap yang berperan adalah Pargaul itu. Contohnya, situ orang go nama udah alai ipaksana kita nomor tahu. Tidak cuma di Hamura dan nomor tahu kanan. Nomor pasti malah cuma nomor tahu itu. Itu kan cuma bahasa saja. Bahasa saja. Yang beri panggilan, alai belum lengkap persahut tahun ini. Aktif kita, saya rasa itu sangat baik. Gitu. Hatta juga, kalau mana salah satu negara tua, sama tua mana negara tua, kita perekak Pargaul ini, itu karena tidak tahu. Kalian bilang secara pribadi kan aku boleh bani ke pelengkap. Ai tujuan di persawaran noi asalkan kan tuh hingga itu nomor sawah. Ai mama ai ala kan apa tuh mana enggak ada lagi kakak tahun orang cara keluar ke ulur sampai 5 arisan lah. Asal PTU udah keluar. Sampai 5 arisan ikut untuk PTU. Awal mau cap tulang, awal cap tulang, awal kan tulang jadi yang gue sama mama di wilayah itu orang nanti dan nama ngurangi sahabat persaudaraan nak baik yang kepada dia itu pelengkap. Buat saya pelengkap itu pun adalah terhormat di pasangan kita. Di kilo mengalami kami lain ada kita karena itu bukan masalah. Kita menunjukkan bahwa hubungan ini ada tapi bukan jauh apa. Jadi loh, kalau kita kumuan ini, kalau saya rasa itu ya. Kalau kita aktif, pengurusan juga aktif, apapun yang terjadi sama kita, pasti kita turun. Itu udah pasti. Tanpa kita buat di anggaran dasar rumah tangga, karena kita sesama persaudaraan pasti. Dalam arti kita juga kemarin belum terbentuk persaudaraan, kita tahu ada yang meninggal, kita berangkat. Jadi asal ada informasi ke sekretariat pasti kita kerjakan. Mungkin kita yang pertama di situ, pasti itu nomor tahu tak pertama. Tapi kalau di sini nggak usah kita tunggu ya. Itu tahu. Iya. Dan pada dasarnya nanti sesudah kita masak, nomor tubuh yang itu langsung turun gantikan kita. Tapi habisnya, gua saya dulu di Pargaul itu sudah masuk ke dalam tahunan. Iya. Masuk ke tempat kasih wilayah, apa pasti. Upamana nek romak keluar kata, ayana ke Pargaul mufak. Masuk ke hubungan di wilayah pasti deh. Ini sudah otomatis kalau kita orang matak ya. Otomatis. Jadi persoalan 5 harusnya laju semua orang. Pos hari lain. Ya udah nih, baru kita mersanya. Aku enggak nuntut. Nama paling pendapat. Ya pendapat. Pokoknya ada apa di WA Guru itu disampaikan keadaan begini mungkin lebih dari situ kita turun. Ini satu keluarga yang senang tahu jalan keluarnya dan keluarnya satu keluarga nggak lengkap bingung keluarganya gimana mau mengerjakan ini. Iya. Nah disitulah kehadiran kawan sahabat tapi nggak semua terlalu umum ya. Pokoknya ada kejadian di sama-sama kita lapor ke sekretariat, nanti kita jalan. Ya. Ya, jadi yang secara umum tadi yang untuk ADART, terima kasih dari orang yang komentarnya ternyata membuka pikiran diskusi sebenarnya. Ya itu bagus sekali, terima kasih. Nanti kapan-kapan sesi yang lain kita bisa diskusi. Ya. Nah kembali ke ADART, jadi kita sudah baca dan secara resmi kita bisa sahkan per hari ini. Ya. Kemudian kita agenda berikutnya yang kedua adalah pembahasan mengenai pengurus, ya, pengurus yang sementara, ya. Jadi sampai sekarang ini posisinya yang sementara saya bacakan dulu adalah posisinya adalah yang ada dalam penasehatnya masih dari Ama Opu Eza, ya, Siahaan, ya. Yang ketua
dan Reinhard Sirait. Kemudian sekretarisnya saya sendiri, Mangisi Ketahian. Kemudian wakil sekretaris sudah ada nih wakilnya, Bendahara yang belum. Domen Siregar. Ya. Kemudian kemarin yang bendahara yang masih diskusi masih Amang Usman Siahaan, ya. Dan Humas Amang Simuler. Ya. Nah ini yang kondisinya. Idenya juga bahwa masing-masing posisi sebenarnya harusnya campur antara Jatinegara Baru dengan Taman Jatinegara. Jadi yang lengkap hanya baru satu aja yang posisi sekretaris dengan wakil sekretaris, ya. Kemudian barusan dengan kehadiran Amang Sigalingging, jadi bendahara sudah ditetapkan. Jadi bendaharanya adalah Daniel Sigalingging dan wakilnya adalah Usman Siahaan, ya. Ya, sudah. Tinggal yang satu lagi yang mengenai penasehat dengan wakil ketua. Penasehat dan wakil ketua, nah ini masih diusulkan. Yang pertama adalah dari Jatinegara Baru, Tumpal Siagian, Tumpal Sudadewiya, kemudian Amang Saud Sitompul yang motivator, ya. Dan ada tambahan satu juga Amang Ritonga, ya, sebagai paniroy. Ya, jadi ada 4 penasehat. Kemudian usulan ini wakil ketua ada Situa Sahat Simatupang yang ada di Taman Ayun dari Jatinegara. Kemudian yang satu lagi yang humas belum ada. Aduh. Humasnya ditambah satu. Iya. Harus ada dari sini. Iya, tapi belum ada ini cawan-cawan ini. Nah, gue masih lahan masih. Soalnya sini gue juga humas tuh. Sudah ya nanti ya. Ya, jadi itu yang pengurusnya, jadi yang posisinya yang memang dari yang ada di sini sih rasanya sudah oke ya, yang hadir ya. Tinggal yang belum hadir ini apakah dia Bendahara itu belum naik ke panggung kan? oh iya. Silakan di sini posisinya. Pelan-pelan juga. Ya. Bukan. Kan yang pertama kan sudah ditunjuk sama Mas Ari. Kenapa nggak sebaiknya Amang itu aja yang kedua? Yang bendahara saya wakilnya. Ya saya jawab. Kita usulkan memang Amang itu bendahara, tapi karena kondisi Betul. sudah berumur 70, Oh, 72. jadi dia bilang mata nggak kuat. Cuma kita tunjuk kemarin itu karena sedikit orang, Amang lah jadi bendahara, kan gitu. Betul. Jadi dia berharap memang Amang Sakius udah kita jual dulu namanya. Nilai jualnya tinggi. Nilai jualnya tinggi, terus semua setuju waktu pertama itu. Tapi orangnya nggak ada, yang ada aja dulu katanya. Jadi berubah situasi. Amang itu juga sekarang berada di Siantar. Itu rapatnya di rumah Amang Purbo. Tetaplah Amang Sakeus yang jadi bendahara, kami persilakan naik. Jadi saya rasa lengkaplah sudah kepengurusan ini sementara. Yang penting ada ketua, bendahara, sekretaris. Ini udah jalan sebenarnya. Saya juga sebetulnya kurang pas jadi ketua, tapi Cocok. Paniroy dia. Oh, cocok. Serba lincah. jadi karena dorongan semua, ya ayolah bagaimana ini persaudaraan biar terbentuk. Kalau nggak kita siapa lagi yang bangun? Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi bisa kita berganti. Mungkin yang lebih pas lah kita cari. Pas gitu kan, pertemuan kita. Memang tujuan pertama kita bagaimana hubungan kita terbentuk dulu. Mungkin lain waktu bisa berubah atau ditambahin nanti ke pengurusannya ini. Ada bagian sosial, bagian ini, kesirwanian atau seksi yang lain. Mungkin
akan kita buat rapat itu secepatnya lah. Kalian pengesahan dari Nadwa lah, kita Nadwa ke pengurusan ini. Kita udah sah mulai hari ini udah ditandatangani anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ditandatangani penasehat lah, Paniro ini. Jadi belum ada pertemuan lah bulan depan, udah. Sudah bisa kita buat bulan depan atau 2 bulan lah. Kita kasih waktu 2 bulan. Soalnya masih ada yang kita cari pengurus satu lagi untuk humas. Mudah-mudahan kita rutin lah. Nanti kita buat pertemuan di mana kita minta tempat di mana kita bisa bertemu, nanti sambil jalan lah. Kalian nanti kita ada pertemuan perkenalan anggota, siapa ketuanya, kan kita masih kita ini sedikit nih. Atau di WA udah banyak kita yang masuk grup. Mudah-mudahan dah ini jalan dan kita yakin pasti jalan. Amin. Atau tetap kita seperti namanya dus rohata. Selanjutnya, disahkan maju baru kita tahu. Saya rasa gitu. Nggak ada hak kita disahkan, belum disahkan, ya kan? Bendahara pun nggak berhak sebelum disahkan oleh Paniro. Ya kan? Sumber daya yang bersih, ya disahkan dulu. Disahkan dulu. Ini kan ada satu awal maksud belum disahkan, halo belum disahkan kalian kan saya pun tidak disahkan dulu baru kita bahas. Ujung-ujungnya nanti kan dia juga ujung-ujungnya nanti kita bahas. Ai waktu itu juga nggak sampai lagi. Akhir raya, kalau nomor channel masih waktu itu tulis tapi memang baru dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Sangat maju. Iya, dia datang hadir waktu di sana. Iya. Jadi supaya pengesahan Iya. di Paniro itu tanda tangan. Oh, lah. Komandan. Tepuk tangan buat kalian. Selamat. Mau kopi? Lengkap kepengurusan, tinggal kami penguruslah bagaimana biar kencang larinya ini, biar bisa kita minggu depan atau bulan depan bisa adopsi.